justru kita meratapi misalkan oh hakim ini tidak adil, justru malah kita itu mencederai ya. Kita sekarang ini kalau kita membela Gustom, maka kita ikutin aja alur prosesnya gitu loh. Kita skip aja berkaitan dengan bisa jadi hakim menolak ya terkait dengan pra peradilan ini. Sejatinya hakim pra peradilan ini juga ingin tahu gitu loh. Gimana sih masalah ini yang sebenarnya? Percayalah, dia itu lebih mengerti daripada kita. Gak mungkin dia itu jadi hakim kalau dia itu IQ-nya kayak IQ-nya jongos gitu. Seperti itu. Benar. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita melihat proses ini ke depan. Artinya, kalau kita mau kembali kepada merespek, oh ini hakim ini salah dan sebagainya. Kalau seperti Bang Inglet katakan tadi, dia bisik-bisik sama Bang Inglet gitu kan, hakim, kenapa lu kayak gitu? Lu diam aja lah, lu nggak tahu, lu ikutin aja. Sebenarnya hakim itu juga pengen tahu masalah ini, makanya dia tolak itu. Karena kalau dia terima, persoalan ini selesai sampai di sini gitu loh. Kan selesai. Gustom nuntut pun tetap masih ada aja alasannya kalau Gustom nuntut balik gitu. Tanda tanya Bang, ditindaklanjuti tidak? Kalau ini kan mau tidak mau harus ditindaklanjuti. Iya, coba lihat laporan-laporan selama ini. Yang Kumitir, yang Babonang, mana? Kan tidak ada kabarnya, karena kita yang melaporkan. Nah ini mumpung dia yang melaporkan, ya kita hajar aja dulu kan gitu. Iya, karena begini Bang Inglet, saya kasih tahu sampean ya. Kalau itu kasus pra peradilan ini diterima, maka hal-hal yang misalkan kawan-kawan ingin menuntut balik itu tidak bisa dibuktikan. Karena apa? Kasus ini dianggap tidak ada pada akhirnya, ditolak gitu loh. Diterima lalu dianggap kasus ini itu tidak ada gitu loh. Kan seperti itu maknanya gitu. Iya, tetapi ketika kasus ini orang yang paham hukum ini. Iya. Ketika kasus ini diterima, maka untuk menggugat balik itu bukankah kita semua ingin menggugat balik gitu kan? Nah, ketika ini ingin digugat balik, maka buktikanlah ini di pengadilan gitu. Bukan di pra peradilannya. Iya. Loh, karena kan kalau di pra peradilan gitu ya. Kan udah pra peradilan, udah dibebaskan semua, udah bersih dari hukum. Kenapa harus nuntut kan gitu? Iya, gitu. Kenapa masalah apa kok kalian kok ribut? Tapi kalau ini perlu kemarin pra peradilan kan gitu. Iya betul. Malah disalahkan nanti sama hakimnya, sama penyidik. Betul. Kenapa Anda nuntut orang masalahnya udah diselesaikan oleh hakim pra peradilan kok dianggap kasus ini tidak terbukti salahnya? Ya udah tidak bersalah. Terus Anda mau nuntut apa kan gitu dia. Jadi tidak perlu ada apa ya? Kan TKP-nya itu kan sudah dibuka. Itu gimana itu? Itu pun udah melanggar hukum itu dibuka itu. Polisi itu kewenangannya sudah diinjak itu, udah perusakan barang bukti itu namanya. Gimana itu? Jadi begini ya Bang, kalau secara prosedural hukum. Ya, secara prosedural ya kan, merusak barang bukti itu, menghilangkan barang bukti itu pidana sanksinya gitu loh. Nah hari ini barang bukti itu kan udah salah satunya itu ya polis lain itu TKP itu gitu loh. Nah dari sini kan sudah dilihat gitu loh Bang, cacat prosedural itu udah terbukti gitu loh. Sebenarnya hakim itu kalau bagi saya sendiri, justru saya aneh ketika hakim itu ya awalnya itu kok ditolak, tapi pikiran saya ya husnudon tadi, oh jangan-jangan hakim ini menginginkan persoalan ini agar dibuka seterang-terangnya gitu kan. Salah satunya itu terkait dengan TKP. Jika ada pihak-pihak merusak barang bukti padahal itu sudah di polis lain, itu harus dipidana, nanti itu kena juga itu loh. Tapi kalau kemarin di pra peradilan itu diterima, maka apa yang sampean sanggah tadi itu tidak menjadi persoalan gitu. Kan karena barang itu sudah pra peradilan. Nggih, sebentar. Sudah bersih secara hukum, secara pidana. Iya. Artinya terkait dengan TKP itu tadi itu juga bisa diusut. Kenapa misalkan dalam hal ini kewenangan pihak penyidik misalkan
kok tidak mau menindaklanjuti bahwasanya TKP itu kan penting gitu. Bagaimana bisa dilakukan tempat kejadian perkara ketika TKP-nya itu udah dibersihkan. Ini juga jadi bahan nanti kepada para pengacara-pengacaranya Gustom itu gitu. Seperti itu kawan. Menarik ini. Setelah ini gini Bang DZ, kalau aku yang jadi tersangkanya begitu dia kan ada tuntutan minta ganti rugi ya kan, ya saya ngomong gini, ya udah nih ini ku ganti rugi tapi tolong dong puing itu mau, dia bisa menuntut ganti rugi itu nanti larinya ke pengadilan niaga dan sebagainya gitu. Ya, pelaporan kemarin ada ganti ruginya juga ya Bang Dejet. Ya, tapi pihak tidak punya kewenangan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti ganti rugi itu gitu. Oh ganti ya, rugi itu ya. Kepolisian khusus kriminalnya ya. Ya, pidananya dia. Pidananya ya, kriminalnya. Ya. Seperti itu. Ya kalau orang melapor ya boleh-boleh aja, tapi yang diterima oleh penyidik itu ya berkaitan dengan pidananya. Sayang Gustom tidak memiliki gelar ulama. Coba kalau ada kan saya bisa ngomong, oh ini kriminalisasi ulama gitu kan. Atau kita ngomong, oh ini kriminalisasi pejuang gitu ya, bisa ya. Enggak, kriminalisasi gondrong. Rambut gondrong, enak. Terus ini Om DZ, itu kan yang disangkakan pada Gustom itu kan 170 ya, mengenai pengerusakan barang ya. Nah, definisi atau mungkin klasifikasi atau prosentase dari pengerusakan itu seperti apa? Kalau misalnya ya itu bangunan 100%, kemudian itu dikategorikan pengerusakan ya, itu kalau bangunan itu berkurang berapa persen kan gitu. Nah ini kan juga harus jelas ini klasifikasinya itu gimana itu Om Deset. Ya, jadi kalau ini hemat sepemahaman saya belajar tentang masalah hukum ini ya. Kalau nanti si Gustom itu didakwa dengan pasal 170, lepas Gustom itu. Percayalah dengan saya. Karena apa? Pembuktian pengerusakan barang itu ya, penganiayaan atau perusakan barang itu harus dilihat dulu wujud fisiknya itu seperti apa. Maka ketika kita lihat peristiwa yang terjadi ya kan, yang dialami oleh Gustom itu ya kan, yang dirusak Gustom itu bukan bangunan tapi puing, bangunan yang sudah rusak gitu. Nah pertanyaannya, ketika bangunan itu sudah rusak, apakah itu masih layak disebut bangunan? Sementara pasal yang menyebutkan Waalaikumsalam. Sementara pasal yang mengatur tentang merusak menganiaya dan merusak bangunan, bentuk bangunan itu seperti apa? Kita harus maknai dulu. Kalau bangunan itu yang saya tahu ada atapnya, ada dindingnya, ada kacanya, ada pintunya, kan begitu. Tetapi bagaimana kalau atapnya sudah tidak ada, dindingnya sudah runtuh, sisa tiang-tiangnya lagi? Apakah itu masuk kategori bangunan? Nah inilah nanti itu kalau menurut saya kan ya. Saya lebih yakin Gustom ini dikenakan pasal 179 itu. Kalau saya sih ngelihatnya. Karena apa? Kalau di 170 itu lepas Gustom itu. Nanti dibuat pasal lagi yang pasal merusak bangunan yang rusak gitulah orang. Pergub aja bisa diganti. Terus saya kasih tahu nih bocoran ya, sepemahaman saya tidak mendapatkan informasi dari orang lain, saya hanya melihat kasus ini. Kenapa hakim itu menolak gugatan daripada pihak pengacara? Karena yang disandarkan itu bukan pasal 170, tapi pada 179. Apa yang mendasari hakim itu? Dia melihat bahwasanya di situ memang kuburan itu rusak gitu loh, saudara sekalian. Terlepas daripada penetapan yang disampaikan itu agak kurang sesuai, tetapi pokok pidananya yang berkaitan perusakan makam itu terjadi gitu. Bukan cukupnya loh ya. Karena kalau berbicara tentang cukupnya di situ, maka kemarin saya sudah bilang
kok saya bingung dengan pasal yang dituduhkan kepada Gustom ini. Ada 2 pasal yang korelasinya itu sebenarnya tidak nyambung antara 170 179. Kalau 170 itu korelasinya ke 352 351, nah itu nyambung dia, penganiayaan. Tetapi kalau misalkan 179 itu korelasinya kemana? Ya kepada situs purbakala, perusakan makam itu gitu. Nah di sini inilah yang saya lihat ya, jagonya para penyidik itu untuk menetapkan 2 pasal tadi. Nah untuk membuktikan bahwasanya apakah pasal yang dituduhkan itu 170, ya kan? Nanti kita uji itu di pengadilan. Kenapa? Saya katakan di sini. Kalau pasal 170 itu dijadikan delik aduan, ya kan, delik tuntutan, saya yakin Gustom itu lepas. Karena tidak terbukti Gustom itu merusak bangunan. Kalau merusak puing, iya. Terus kalau pasalnya dirubah, ya saya tidak tahu lah Bang Ilet. Monggo. Nanti dirubah nanti. Khusus untuk Gustom spesial itu nanti. Jadi dirubah nanti. Itu kalau merubah itu bukan kewenangan bupati, nggak cukup perbu Bang. KUHP memangnya bupati bisa merubah itu Bang. ini harus paripurna ya kan, melibatkan sejuta umat ini. DPR itu Bang, DPR Bang. Iya kan gampang. Dan ini bukan DPR Pasuruan Bang, bukan. KUHP itu pusat Bang. Ya Bang kan, ada aja. Ada yang di pusat, gampang aja itu. Memangnya partainya cuman Babilawi Bang, ada PDIP, ada yang lain-lain di situ, banyak Gerindra ini, banyak Bang. Nah, ada jalur yang lain Bang Adi. 800 miliar itu loh, 800 miliar ada, itu loh kan cukup. Ada jalur yang lain Bang Adi. Kalau nggak mau melibatkan DPR, Perpu. Dengan catatan Prabowo mau bikin itu ya kan. Iya. Ada pasal merusak bangunan yang rusak itu pasalnya sekian gitu loh. Jadi double rusak gitu Pak. Ya mohon maklum Kang DJ, Kang orang biasa semuanya. Yang bicara ini kan artefak. Mohon dimaklumi. Kualat tuh, Di atas 50 tahun itu kan termasuk kategori artefak. Kasihan. Iya. Nah ini nanggepi Bang Arif Ilham ini, kalau sudah ditangkap kok masih ini itu, iya namanya juga orang ditangkap harus ini itu, kalau enggak ada pembelaan gimana sih? Sampai mau ditangkap salah nggak salah ditangkap gitu gelem. Wes sesok ditangkap. Iya, Waalaikumsalam Bang Selamat. Intinya kan begini Bang, mereka ini kita disuruh diam. Sebenarnya tujuan ya Bang, saya sampaikan, memangnya tujuan ini menangkap Gustom gitu loh. Tidak Bang, ini bukan menangkap Gustom Bang, tetapi intinya Gustom siapa sih? Intinya kita ini supaya takut semua. Jangan bahas nasab, jangan bahas kuburan lagi, jangan bahas ini gitu loh. Asumsinya karena ini nanti dihukum. Faktanya Bang, justru makin kita makin keras menyuarakan hal ini. Seharusnya kita berterima kasih dengan orang yang melaporkan ini Bang. Nanti kita bisa menggali sampai sedalam-dalamnya dalam kasus ini. Sebenarnya paling mudah untuk mendiamkan mulut kita itu cuma satu padahal. Tangkap Kiai Imaduddin, suruh ngisbat Pak Alawi. Wis cukup. Gini, kalau saya melihat ya, selama ini saya melihat tuh Kang DJ ini kan hanya tapping di bawah saja, cuma mengikuti nasab. Kita kan nggak tahu bahwa Kang DJ ini adalah praktisi hukum. Nah, sekarang inilah kita mulai belajar dengan Kang DJ. Ternyata Kang DJ adalah praktisi hukum, sehingga kita dapat ilmu tanpa kuliah. Setuju nggak? Ya, setuju. Terima kasih Kang DJ. Terima kasih. Maksudnya Bang Ilham ini lanjutkan bahas nasab usah bahas Gustom, soalnya tuh kalau nasab nggak gentar, tapi kalau Gustom ya agak ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kan gitu. Nggak apa-apa Kang Arif. Dengan begini kan kita belajar tentang hukum. Yang selama ini kayak Bang DJ itu kita nggak tahu bahwa beliau adalah
praktisi hukum, kita sudah tahu. Oh, kalau prosedur seperti ini, oh harus mempunyai langkah seperti ini. Oh, kalau ada penangkapan tidak melalui prosedural, kita harus bisa melawan. Kan seperti itu. Dengan begini, terus terang saya sendiri belajar banyak dari Kang Deset. Saya pantau di bawah, oh bener juga ya. Saya tanpa kuliah akhirnya mendapatkan guru yang bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Deset. Lo, aduh, aku biasanya nggak suka aku dipuji nih, tapi oke lah. Gus Ajis itu loh, selama ini saya tanya ya kan di roomnya Bang Jerman, tiba-tiba dia nanya masalah ini, dengan senang hati saya jelaskan segamblang-gamblangnya, paling tidak kan barter ilmu gitu. Betul Ya, kan. Sejatinya itu kan orang alim itu yang saya pahami itu seperti Gus Muda, Gus Ajis itu gitu. Walaulah dia memahami bahasa Arab, dia paham terkait dengan catatan sejarah, dia mengerti, tetapi dia itu tidak merasa menang-menangan. Ketika dia tidak tahu, dia bertanya, kan itu fair namanya. Betul. Enggak kayak mantannya bosnya Bang Jerman ini. Mentang-mentang bisa baca kitab, ngerti persoalan nasab, lalu semua ilmu ini seolah-olah dia yang paling menguasai. Kan ini kan koplak namanya. Makanya sekelas Bang Jerman aja kabur sebagai sales eksekutif karena ya itu tadi gitu. Oh, ternyata Bang Jerman itu sales eksekutif. Iya dia CS-nya dia. Oh, baru Ya, sales tahu eksekutifnya Kurikul adab. Masih makan dulu saya belum jawab, saya masih makan. Sales eksekutif kurikul adab. Ya, jadi dia cerita Bang, dia mau ngirim kopi sama saya. Kirim DM, kirim alamat, nanti tak kirim kopi dari Aceh bilang gitu. Nggak saya kirim alamatnya, makan tuh kopinya. Coba kalau saya dikirimin kopi, tuh utang budi lah saya sama mantan bosnya Bang Jerman itu. Saya nggak mau. Ya enggak apa-apa, sekali ayo kita kerjain Kang Jerman Barat ya. Ya Kang Deset ya. Jangan sekali-sekali lah. Kalau bisa setiap hari, setiap kita satu formal sama dia, kita kerjain. Ya, Bahagia betul saya tuh ya kan. Paling tidak salah eksekutifnya itu dah. Ada nggak pengalaman kerjanya itu? Mintalah pengalaman kerja sebagai sales eksekutif. Siapa tahu bisa melamar di tempat lain. Kan? Ya, betul. Bisa untuk Bisa nggak disepil itu? tertunda gitu ya. Bisa nggak kira-kira disepil ya pengalaman kerjanya ya Kang Deset ya?